Pak. Kalau kita lihat di sepanjang tahun 2024 ini sebetulnya mengalami kenaikan ya. Bahkan pada akhir tahun di tahun 2023 begitu ini diproyeksikan kan harga emas memang naik ya. Dan terlihat di tahun 2024 ini harga emas terus mengalami kenaikan. Sementara untuk di pekan ini kita lihat harga emas ini cukup volatile ya Pak ya. Sempat mengalami kenaikan lalu terkoreksi lagi. Nah Anda sendiri melihatnya terkait dengan harga emas yang kalau diperhatikan sebetulnya cukup menarik ya Pak ya. Ini ada sentimen apa yang membuat harga emas ini ya, nampaknya memang patut menjadikan perhatian begitu ya oleh para pelaku pasar? Ya, bagus pertanyaannya Bu Sinta. Tadi Bu Sinta juga disampaikan juga sebelumnya biasanya ketidakpastian kondisi geopolitik ya. Juga perang yang terus berlangsung antara contohnya di Rusia, Ukraina. Itu biasanya menyebabkan banyak pelaku pasar beralih dari menjadi ke investasi yang super aman atau investment safe haven. Dan memang emas itu sampai saat ini masih dianggap sebagai salah satu pilihan investasi yang super aman. Jadi ini juga saya perhatikan pada saat keadaan ekonomi yang tidak menentu biasanya itu memang emas masih menjadi pilihan. Jadi kedepannya sih saya pribadi Bu ya, mungkin dalam short to medium term emas masih akan bullish. Saya rasa masih akan prospek harganya masih akan naik. Baik, tapi melihat data-data ekonomi di Amerika Serikat ya, utamanya inflasi di Amerika Serikat yang nampaknya juga masih menjadi perhatian dari The Fed. Apakah akan mengambil kesempatan untuk memangkas suku bunganya di sisa tahun 2024 ini? Tentunya ini juga akan berdampak kepada harga emas itu sendiri. Nah, bagaimana Anda melihat keterkaitan antara keputusan dari The Fed untuk memangkas suku bunganya seiring dengan data ekonomi di Amerika Serikat terhadap harga emas untuk di sisa tahun 2024 ini saja? Ya, tentunya Bu Sinta, apabila bank sentral atau The Fed itu menurunkan suku bunganya, biasanya harga komoditas termasuk emas itu akan naik. Jadi ini yang kami tunggu ya, yang saya dengar memang Federal Open Market Committee atau FOMC itu memang akan mengadakan sidang atau pertemuan lagi di akhir tahun ini dan akan mengumumkan keputusannya apakah untuk memangkas atau membiarkan stagnan suku bunga The Fed. Nah ini yang kami tunggu. Rencananya memang akan dipublikasikan mungkin di pertengahan bulan Desember Bu, tahun 2024. Baik. Dan ini yang memang kami tunggu keputusannya ya. Tentunya kalau diputuskan memang suku bunga The Fed itu akan dipangkas atau turun, biasanya harapannya harga emas akan meningkat Bu. Baik, tapi kita lihat begitu ya, kemenangan dari Donald Trump ini juga nampaknya akan memberikan dampak terhadap harga emas ya. Utamanya kalau kita lihat Trump ini terkenal dengan prinsip proteksionismenya dan juga ada kemungkinan perang dagang begitu ya. Nah, apakah ini juga akan mempengaruhi ke harga emas itu sendiri? Betul Bu, jadi biasanya nih memang yang salah satu kekhawatirannya adalah perang dagang terjadi, inflasi meningkat, dan apabila misalnya Bu ya, The Fed memutuskan tidak menurunkan suku bunganya misalnya, atau menahan penurunan suku bunga biasanya. Ini kan yang dikhawatirkan sehingga harga emas menjadi a bit bearish lah, akan turun. Namun yang perlu diingat Bu, naik turunnya suku bunga bank sentral atau The Fed bukanlah satu-satunya faktor yang dapat meningkatkan atau menurunkan harga emas. Ada beberapa faktor lagi yang memiliki andil dalam menurunkan atau menaikkan harga komoditas termasuk emas. Contohnya Bu Sinta, seperti yang kita ketahui banyak negara-negara sekarang yang sudah mulai mencoba melepaskan ketergantungannya dari mata uang US dollar. Jadi kayak the BRICS, itu ada negara yang tergabung dalam the BRICS seperti Brazil, China, Rusia, Saudi Arabia, India. Mereka itu mulai memilih untuk menggunakan mata uang negara masing-masing Bu, untuk cadangan devisa negara masing-masing. Jadi tidak lagi menggunakan US dollar. Artinya mereka harus meningkatkan nilai mata uang negara masing-masing. Untuk meningkatkan nilai mata uang negara masing-masing, biasanya mereka mulai mengkoleksi emas Bu. Bank sentral di negara-negara ini. Jadi emas menjadi daya tarik baru begitu ya, selain daripada dolar Amerika Serikat. Betul, jadi karena si emas ini akan mendukung penguatan mata uang negara masing-masing, seperti yang Ibu sampaikan, demand akan emas meningkat, harga juga akan naik.
Baik, Betul. tapi terkait dengan demand akan emas meningkat ya di tengah tensi Ya, geopolitik yang terjadi di Timur Tengah begitu ya, ya, lalu juga dengan kemenangannya Trump, lalu ya. juga bagaimana data inflasi di Amerika Serikat. Sebetulnya penguatan dari emas ini sendiri apakah hanya akan berlangsung sampai dengan akhir tahun ini, kita masih berada di situasi yang sedang tidak pasti sampai dengan tahun depan, atau sebetulnya penguatan dari harga emas ini masih akan terus berlanjut seiring dengan tadi Anda menyampaikan ada beberapa sentimen sebetulnya yang mempengaruhi harga emas untuk saat ini? Betul Bu Sinta. Saya melihat Bu Sinta itu banyak opini dan juga research report dari pihak ketiga Bu, institusi asing yang cukup memiliki reputasi yang baik Bu ya, seperti JP Morgan, seperti Goldman Sachs, seperti Bank of America dan juga UBS Bu. Mereka menerbitkan report dan prediksi akan harga emas Bu, dan rata-rata para institusi asing ini yang saya lihat Bu, mereka memprediksikan harga emas masih bisa berkisar di level 2.700 sampai 3.000 dolar sampai akhir tahun 2025. Artinya ini luar biasa Bu. Ini mestinya sangat disambut baik ya Bu ya oleh para penambang atau produsen emas di seluruh dunia. Artinya waktunya untuk melakukan eksplorasi atas tambang emas. Waktunya untuk meningkatkan produksi emas demi meningkatkan kinerja keuangan. Baik. Itu yang kami pikirkan Bu Sinta. Baik, tapi terkait dengan tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya di tahun 2025 ada potensi atau ada peluang emas ini menyentuh level 3.000 US dollar per troy ounce. Tapi melihat ada peluang juga untuk terkoreksi. Sebetulnya berada di kisaran berapa begitu untuk level resisten dan juga level support dari harga emas ini sendiri? Ya, oke Bu Sinta. Mungkin secara konservatif ya, saya rasa Bu Sinta sekarang ini kan emas masih di level 2.600, 2.700 Bu ya. Kalau untuk perusahaan kami itu mengingat saat ini kita punya cash cost Bu atau biaya produksi kami lah ya, itu kira-kira di level 1.100 sampai 1.300 dolar Bu per troy ounce. Artinya dengan harga emas itu di level 2.000 dolar saja Bu, itu kami sudah memiliki profit margin yang cukup baik. Artinya profit margin kami masih ada di level 800 sampai 700 dolar per onsnya. Apalagi harga emas di atas 2.500 Bu. Itu sudah luar biasa menurut kami. Itu sudah bonus lah buat kami Bu.